Terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ulanita, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Ulanita, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak pada SMP Negeri 3 Ulanita yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita berkumpul bersama untuk mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif calon guru penggerak dalam aksi nyata dari calon guru penggerak yang dibawakan oleh Bapak Fransiskus Saverius Sokokuta SSI. Budaya positif adalah landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inspiratif, dan memberikan dukungan satu sama lain. Dalam kegiatan kita hari ini, kita akan berbicara tentang nilai-nilai inti, etika, dan norma-norma yang akan membentuk budaya positif di SMP Negeri 3 Ulanita. Mari kita mulai hari ini dengan semangat dan tekad untuk bersama-sama menciptakan budaya yang membawa manfaat positif bagi kita semua. Kita akan belajar, tumbuh, dan berkembang bersama-sama dalam lingkungan yang mendukung serta membawa semangat positif itu ke dalam setiap aspek kehidupan kita setiap hari. Mari kita awali dengan doa. Saya minta untuk kita semua berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sejak awal mula Engkau telah menciptakan kami manusia dilengkapi dengan segala kelebihan dan keistimewaan kami, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Dengannya Engkau menghendaki agar kami boleh mengembangkannya demi kebahagiaan diri kami sendiri, sesama, dan teristimewa memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu secara khusus karena Engkau telah memanggil kami semua dan memberikan kepercayaan kepada kami, teristimewa saudara kami Pak Fransiskus Saverius Sokokuta, melaksanakan amanat-Mu, mengembangkan kelebihan-kelebihan yang telah Engkau berikan kepadanya melalui kegiatan belajar sebagai guru penggerak. Pada saat ini, ia akan menunjukkan aksi nyatanya melalui materi budaya positif. Hadirlah bersama kami dan restuilah seluruh rencana dari hamba-Mu ini, dan kuduskanlah, lancarkanlah semuanya ini agar berjalan dan berakhir sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu waktu dan tempat kami berikan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan pegawai yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Juga yang saya banggakan, Bapak Fransiskus Saverius Sokokuta
SSI DR. Pada tempat yang pertama, patutlah kita aturkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan atas rahmat penyertaan perlindungannya hingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di dalam ruangan ini dengan satu tujuan, yaitu mendengarkan sedikit sosialisasi terkait dengan budaya positif yang disampaikan atau yang dibawakan oleh Bapak Franciscus Saverius Soko Kuta. Pada tempat yang kedua, sebagai seorang calon guru penggerak, maka banyak hal yang dibelajar, yang dibelajar di sana. Lebih ditekankan pada pemanfaatan platform mereka mengajar. Salah satu topiknya itu adalah budaya positif. Jadi di sini pasti akan disampaikan oleh Pak Ius bahwa kira-kira budaya positif apa yang harus kita gunakan atau juga harus kita pelajari, baik kita sebagai pendidik, juga tenaga kependidikan, juga budaya positif itu pasti akan dilaksanakan oleh peserta didik kita. Karena pembelajaran di masa kurikulum Merdeka Belajar Mengajar ini adalah berpusat pada peserta didik. Jadi saya sempat dengar sedikit, ikuti sedikit tentang budaya positif. Itu kita harus lebih senyum, lebih banyak senyum untuk siswa. Tetapi senyumnya itu mungkin kalau kita ini untuk di SMP 3, mungkin senyumnya tuh 4-5 tahun ke depan dulu, karena kita harus butuh proses belajar supaya kira-kira kita bisa tidak siswa buat salah itu kita harus senyum. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi mari kita belajar bersama. Kita belajar bersama tidak berarti harus 100% kita laksanakan budaya positif, tetapi setidaknya kita mulai berproses sedikit demi sedikit, pasti akan berhasil kita laksanakan atau kita ciptakan budaya positif itu ada di sekolah. Pada tempat yang berikut, waktu sepenuhnya ini saya serahkan kepada Pak Ius sebagai calon guru penggerak untuk boleh menyampaikan kira-kira budaya positif yang harus kita jalankan di lembaga pendidikan kita itu seperti apa. Akhirnya saya berikan waktu dan kesempatan ini kepada Pak Ius. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan mic. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala dengan satu doa kata pembuka kita sebagai pengantar. Baik, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Frank untuk memulai kegiatan kita. Baik, terima kasih Pak Peter sebagai pemandu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP 3 Wulan Bintang yang saya hormati. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selanjutnya kita langsung dengan pemaparan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini kalau mau kita sampaikan secara gamblangnya bahwa kita sudah berbicara tentang hal ini beberapa waktu lalu di pertemuan kita. Jadi ini menjadi suatu perdebatan karena kurikulum Merdeka ini dia sudah memunculkan suatu paradigma baru yang mungkin namanya sudah baru ya. Jadi kita semua masih belum memahami secara utuh. Kita masih ada di ruang-ruang perdebatan. Tapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini juga di dalam PMM sudah ada. Tapi tidak apa-apa, mari kita lihat secara bersama. Baik, pertanyaan tematiknya. Yang pertama, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa. Baik, apakah pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa?
Yang kedua, pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi siswa? Ini kemudian kita bisa mereview kembali bahwa hari-hari ini tidak ada perang dengan hadiah. Mungkin itu dasar. Guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Jadi ada 4 pertanyaan komatik ini untuk kita refleksikan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk ke pengertian budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita sudah tahu, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut tentang bertanggung jawab, kritis kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Ya, kita lihat perubahan paradigma di sini letaknya ya. Pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ini mungkin tadi Ibu Kepala sudah menyentuh sedikit. Pendidikan kita, prinsip pendidikan kita dalam kurikulum Merdeka ini yaitu menempatkan siswa pada suatu tempat di mana dia harus menjadi subjek, ya. Dia bukan objek. Kalau paradigma lama kan dia hanya objek. Jadi objek itu artinya bahwa dia diapakan sesuai keinginan kita. Kalau subjek berarti kita harus merawat, menuntun. Kurang lebih kata kuncinya seperti itu. Atau pendidikan berpusat pada siswa. Ya, ini pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini menurut Kemendikbudristek tahun 2022. Ya, ini perubahan paradigma ini itu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi ini ada 4 hal ini yang membuat kita berubah itu dari pemikiran pakar ini. Bapak, yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hal-hal ini sebenarnya hanya suatu bayangan, halusinasi saja, bayangan orang saja. Tapi ini sebenarnya ini salah. Dia kata ilusi. Yang berikut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat stimulus responnya realitas, kebutuhan kita semua, kita sama. Teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Menurut yang tadi ya, semua orang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
budaya positif itu kita sudah nonton video yang sama juga. Kita masuk berikut. Atau tentang video tadi mungkin ada pertanyaan? Ada yang tidak sepakat, tidak sesuai? Kalau kita di sini kebanyakan di nomor 1. Masuk di kelas nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1 termasuk Ya ini refleksi, kita refleksi ya, kita semua refleksi. Memang untuk sampai pada tingkatan di posisi kontrol yang manajer itu memang butuh kita bangun kolaborasi secara bersama. Kalau satu orang sendiri buat gitu kan nanti aneh gitu namanya. Jadi kita berupaya. Ini kan hal baru seperti kemarin Ibu In sudah sampaikan dan bahkan hal baru kita saling berdebat, kita saling menyalahkan, tapi memang hal baru kita berupaya bersama-sama untuk berjuang untuk keluar dari masalah itu. Ini masalah juga ya, Bang. Kayak tadi itu. Sehingga tapi bukan berarti setelah kita nonton ini kita merubah semuanya, tapi kita merefleksikan. Baik, yang berikut kita lihat ini segitiga restitusi. Ini pemaparan daripada posisi manajer tadi. Dan posisi manajer tadi itu di sini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Dia buat salah, contoh dia nyontek. Saya ada contoh 2 siswa, nanti sekitar satu tunjukkan. Ada satu dari siswa satu namanya Risna dan satunya Yolis. Jadi saya bilang, Yolis, ini contoh simulasi yang kita buat. Yolis, kamu sebagai siswa yang terlambat, bisa tidak? Saya bilang, ya kali itu saya pas. Jangan Yolis. Kan tiga yang kesini, kita di lab sana. Tapi ini Risna, kamu nyontek nih, dan tidak apa-apa. Terus Yolis, kamu terlambat. Itu memang pas. Yolis bisa juga ketawa. Kalau saya punya siswa kebetulan. Jadi di sini ada segitiga restitusi ini. Ada yang pertama menstabilkan identitas dan sebentar kita lihat tanggalannya sudah. Yang berikut kita lihat validasi tindakan yang salah dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik. Sama-sama sebelum kita selesai terakhir tadi. Video ini hasil karya video rekaman Ibu Neng. Ini kasus Yolis sering datang pertama diambil oleh Ibu Neng. Menstabilkan identitas. Sekarang kita cari solusinya bersama. Artinya apa? Tidak boleh saya bisa. Kenapa bisa malam saya bermain game tidak bangun pagi terlambat.
Jurus keterkaitan dengan kelas yang kelas kedua. Tahu apa yang terkait dengan kelas yang jurus sekarang di sini? Baik, menurut jurus terkait dengan kelas disiplin jurus karena datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa kita menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita juga menjadi tidak bertumpuk dan kita juga bisa melatih untuk menjaga rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Bagaimana menurut kamu, Yus? Ya, saya sangat menyesal karena sering dalam saya terkena. Ya, Yus. Maka untuk setelah menunjukkan sifat yang baik dan minta maaf kepada Bapak Guru, menurut Yus, ketika memulai Anda bisa puas dan Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari 2 naik 5. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Terima kasih untuk ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oh, Ibu Kepala Sekolah. Baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru karena sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir bersama Pak Frank di sini. Kita sudah sama-sama menyaksikan bersama video-video tadi. Ada 2 video ya, video tentang 5 pola tadi. Yang pertama pola sebagai teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan terakhir itu monitor. Kita tentu ditantang. Kita mau memilih yang mana. Dan pasti disarankan harus memilih yang terakhir, pemantau itu. Jadi sekarang kita benar-benar ditantang. Jadi saya selaku calon guru penggerak tentu mau memberikan semangat pada Bapak Ibu, itu kita harus pakai pola yang terakhir itu. Dan itu memang yang disarankan, amanat daripada Permendikbud ya, untuk pendidikan itu, kurikulum merdeka itu nyawanya ada di situ. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah bisa berikan komentar sebagai penutup sekaligus memberikan kaki. Sebelum kita tutup, Pak Guru calon guru penggeraknya ada siapkan minum. Jadi setelah ini kita minum di sini, Pak Yusuf. Masuk di atas. Di sini. Di atas. Baik. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Pak Guru calon CGP yang saya banggakan. Dari tadi kurang lebih 1 jam biasanya kita gunakan untuk sedikit mendapatkan sosialisasi terkait disiplin positif. Untuk menuju ke disiplin positif ini pasti butuh proses. Tetapi kalau kita semua berusaha, kita lihat di video tadi, ternyata kalau kita punya kepedulian terhadap hal ini maka pasti akan bisa. Sehingga kita tidak langsung, tidak semudah membalikkan telapak tangan bahwa kita harus 100% menjalankan budaya positif ini. Tetapi sedikit demi sedikit kita berusaha ke arah ke sana, sehingga tadi sempat dalam guyonan kita berlaku juga seperti guru BP dan guru agama. Kalau kita nonton video tadi, kita berlaku seperti guru BP dan guru agama karena harus dengan lemah lembut dan murah hati terhadap siswa. Kalau mau ngomong soal itu, mungkin yang paling keras di SMP 3 ibu kepala itu misalnya. Pak Yusuf lihat selama ini pasti ibu kepala yang paling keras. Segala sesuatu dengan suaranya yang lantang, tetapi tidak mau menjerumuskan peserta didik di dalam hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita dengar sedikit tadi, tetapi sangat bermakna untuk kita. Sehingga saya hanya mau mengajak sekali lagi untuk menuju ke budaya disiplin positif, tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi dengan melihat karakter peserta didik kita yang dari berbagai macam daerah dengan karakter latar belakang keluarga yang bermacam-macam. Sehingga sekali lagi Pak Yus, terima kasih, jadilah
CGP yang baik, dapat bergerak, menggerakkan dan digerakkan. Tetap tergerak, menggerakkan, dan apa lagi satu itu? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi sekali lagi saya mengajak, sekarang sudah dibuka calon CGP angkatan 11. Angkatan 11, sekiranya kita yang masih bisa mendaftar, cobalah kita mendaftar. Karena kemarin itu saya sempat baca itu regulasi untuk 2024 di bidang pendidikan itu kita mengarah pada memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita di depan kelas harus memiliki NUPTK, nomor unit pegawai guru dan tenaga kependidikan. Dalam perjalanan setelah memiliki NUPTK, kita wajib memiliki sertifikat profesi. Ketika sudah mendapatkan sertifikat profesi, sekarang dituntut lagi bahwa harus memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kita tidak berangan-angan bahwa ketika saya jadi guru penggerak saya harus menjadi kepala sekolah. Tetapi mari kita berproses bersama, kita ikuti apa yang disampaikan oleh orang atas. Jadi Presiden tekan Menteri Pendidikan tekan para kepala dinas dari tingkat provinsi sampai pada ke tingkat daerah. Ketika sampai di tingkat daerah, mereka tekan kepala pengawas tekan kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah harus menekan guru-guru, tekan terus kita. Jadi ini sebenarnya hal yang baik dan kita bisa ikuti bersama. Tetap semangat bagi Bapak Ibu guru yang sudah masuk pada jenjang simulasi mengajar untuk CGP angkatan 10, juga bagi Bapak Ibu guru yang sedang mendaftar di angkatan 11. Secara tidak langsung Pak Yus punya nama terangkat di dinas karena ketika dia menjadi calon guru penggerak, 4 orang ikut ke sana. 4 orang memang. Kalau ada sekolah yang baru 1-2, tetapi di sekolahnya Pak Yus ini, setelah Pak Yus daftar, sementara mengikuti pendidikan, ternyata 4 orang ikut. Mudah-mudahan di bawah 4 orang itu sekitar 5 atau 6 orang. Saya lihat kita ini sebenarnya potensinya bagus. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tetap semangat untuk mendukung program ini. Akhirnya saya tutup kegiatan kita di pagi hari ini. Terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Wanita, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Wanita, yang terhormat juga Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di masa depan. Sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Frank. Mudah-mudahan ini memberi motivasi, lalu sekaligus mengajak kita untuk lebih cepat bergabung menjadi guru penggerak. Hanya itu saja. Lalu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kegiatan ini dengan minum. Sebelum kita minum, saya undang ibu mengantar kita dengan doa. Baik, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau sungguh hadir di tengah kami, melancarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kami yakin semuanya ini adalah kuasa-Mu. Engkau sungguh bekerja dalam diri hamba ini sehingga dia boleh melaksanakan aksi nyatanya, memaparkan materi budaya positif bagi kami semua. Kami yakin Engkau juga mampu memampukan kami untuk kami bisa tergerak hati untuk boleh merubah cara berpikir kami
kami terima, kami resapi dalam hati dan usaha untuk mempraktekkan dalam hidup keseharian kami sebagai seorang pendidik di tengah peserta didik kami. Demi kebahagiaan kami, anak didik, dan juga memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat. Baik, hari ini Pak akan perkenalkan satu peraturan. Ada peraturan. Peraturan itu dibuat oleh guru satu pihak. Sementara siswa hanya itu saja peraturan. Bisa tak? Dan peraturan itu selama ini yang Anda tahu, Anda tahu bahwa peraturan hanya bisa dibuat oleh sekolah atau guru, kemudian anak-anaknya. Sementara kali ini yang kita bicara adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti Anda, anak-anak sekalian, bisa memiliki keyakinan tentang peraturan-peraturan, nilai-nilai yang Anda sekalian rasa bahwa itu nilai baik yang ada di dalam kelas. Bukan hanya kelas, tapi bisa dalam sekolah. Tapi sebelumnya pernah dengar, sebelumnya kira-kira ada pernah dengar keyakinan kelas apa? Kata keyakinan itu pernah dengar? Atau percaya? Percaya pada. Yakin, biasa kamu yakin kamu mencintaiku. Ini keyakinan. Keyakinan itu berarti sesuatu yang muncul dari dalam diri ya, pribadi. Tidak ada orang yang paksa. Kalau keyakinan itu ingat baik-baik ya. Keyakinan itu berarti tidak ada orang yang memaksa Anda. Sesuatu yang muncul dari dalam diri. Itu namanya keyakinan. Jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Ada aturan di kelas ini yang pernah ada, pernah disepakati, pernah dibuat oleh contoh aturan kelas yang pernah Anda ketahui misalnya tidak ya, yang ada ini. Tidak memiliki catatan. Contoh pelanggaran ya. Pelanggaran itu bisa sama dengan aturan ya. Tapi ingat baik-baik ya. Keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu Anda meyakini nilai-nilai yang Anda anggap itu benar. Benarnya artinya bahwa selama ini yang Anda anggap itu benar. Contoh Pak Akas ya, kesan. Contoh. Saling menghormati. Dan ingat, perumusan keyakinan kelas tidak boleh dengan kata negatif. Negatif itu contohnya tidak boleh nyontek. Itu kan negatif ya? Tidak boleh itu negatif. Negatif itu contohnya berarti tidak boleh nyontek itu kata positifnya. Tidak boleh nyontek itu positifnya itu harus jujur. Tidak boleh nyontek itu negatif, positifnya itu sama dengan jujur. Kita kelas jadi atau coba satu anak bisa memberikan satu keyakinan misalnya. Kita semua Pak kasih soal barang ini nah, stick note ini kita tulis keyakinan.
buat. Lihat mana yang kita sepakat. Dan setelah kita tulis, selanjutnya kita menandatangkan yang ini. Pak udah satu anak ini. Keyakinan kelas yang Anda tulis sebentar itu tidak boleh memuat kata atau kalimat negatif, harus positif. Misalnya tadi, jujur mengerjakan ulangan. Apalagi contoh, tepat waktu mengumpulkan tugas. Kan banyak. Tinggal yang selama ini tidak boleh, harus. Sekarang Anda boleh menggunakan dengan sudah bisa paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Tidak ada? Betul. Sudah siap tulis. Kan sudah Pak semua. Jujur apa? Kalau guru sementara di depan Anda apa? Kalau teman sementara ribut Anda buat apa? Itu maksud. Kan banyak kan? Kita dalam kelas itu kan banyak aktivitas. Guru tidak ada, buat apa? Kita mau tuliskan. Bisa ya? Dalam dan sebentar kita ambil yang terbaik dan kita buat itu menjadi satu keyakinan kelas. Ingat baik-baik, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru, ya, kemudian Anda yang enak tidak itu? Enak. Ada enak, ada tidak enak, ya, dong? Pastilah. Masa semua aturan dari guru enak sekali. Sekarang aturan itu sudah bergeser namanya menjadi keyakinan kelas. Anda yang kemudian Anda yang menandatangani itu kan lebih setengah mati atau lebih pas? Pas ya? Oke. Kalau sudah pas, berarti Bapak akan membagikan not ini. Ingat, kalau tulis tetap tulis di bagian sini. Di bagian sini. Supaya setelah Anda tulis, datang ke tempel di sini. Jadi Pak akan bukan lemnya. Ini lemnya ya? Jadi aku tuliskan di sini. Pak bagi tulisnya. Pak bagi not. Jadi ingat baik-baik, keyakinan kelas itu Pak sudah jelaskan tadi, ditulis dalam bahasa yang positif, ya. Tidak boleh tulis jangan melempar ke masalah. Tidak boleh. Rumuskan harus kalimat yang positif. Dan datang terlambat saat kalimat. Tidak sekolah tanpa izin. Oh itu tidak pelanggaran. Oh sanksi.
Ini kan dia tidak tahu siapa punya semua. Tidak ada nama. Yang berikut, yang pertama, mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, mengumpulkan tugas. Berikut, mengumpulkan tugas. Yang berikut, harus menghormati guru yang sedang di depan. Yang berikut, tetap dalam kelas selama les. Menghormati sesama teman. Menghargai guru saat guru memberi pelajaran. Berikut, jujur dalam mengerjakan ujian sekolah. Menghargai guru atau teman yang sedang. Bukan hanya teman saya, tapi ada gurunya ya. Ketika guru tidak ada, kita harus belajar. Kita harus menghargai guru. Sudah sama ya. Harus menghargai guru dalam pembelajaran. Sudah tadi ya? Sudah tadi. Kalau guru yang sedang tidak masuk kelas, saya harus diam dan belajar. Ya. Mari kita menandatangani keyakinan kelas ini. Kita harus melakukan dengan aktivitas tantangan supaya sah. Kita sudah bisa tinggal. Kualitas satu anak untuk bisa mengambil, mencoba keyakinan kelas secara tulis di kertas ini, bisa tempel di Pak sudah siapkan kertas ini, Pak sudah siapkan. Pak minta kita tempel di sini.
Sekarang kita sudah memiliki keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Dan ingat, kita sudah menandatangani ya. Tinggal ketua kelas dan kita semua sama-sama mengontrol keyakinan kelas. Tidak ada orang yang memiliki kuasa lebih untuk menegur kita semua ya. Kita sendiri yang bisa mengawasi diri kita. Karena aturan ini kita hasilkan dari keyakinan kita. Jadi mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Anjani Indramino. Saya dari kelas 8C. Perasaan saya sangat membuat keyakinan kelas sangat senang karena dapat menunjukkan sikap tanggung jawab. Terima kasih. Nama saya Magdalena Petrasari, kelas 8C. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena dapat menunjukkan rasa rahmat kepada anak. Terima kasih. Nama saya Juan Christian Jatuh. Saya merupakan kelas 8C. Perasaan saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas karena dapat menunjukkan sikap disiplin. Terima kasih.